sana. Halo guys, balik lagi di channel Laoparian. Di kesempatan video kali ini kami akan mentutorialkan cara mengatasi motor Yamaha NMAX ndak kuat nanjak ya guys ya. Nah, caranya kalau untuk gasnya sudah normal ya guys ya, lanjut kita lakukan pengecekan di bagian selang yang berada di bawah bak CVT-nya. Nah, jika ada oli ya guys ya di bagian bak CVT-nya, harus kita servis ya guys ya. Nah, ini tandanya terjadi kebocoran di bagian seal keruk asnya, entah itu seal keruk as entah itu seal keruk asnya yang bocor, atau di bagian seal as pulinya, atau seal untuk oli gardannya. Jadi caranya lanjut kita lakukan pembongkaran saja ya guys ya. Di bagian box filternya ini kita lepaskan menggunakan obeng jamur atau obeng plus. Kemudian untuk cover bak CVT-nya kita lepaskan menggunakan obeng ketok PH2 ya guys ya. Dan jangan lupa ya guys ya, sebelum itu like dan subscribe-nya ya guys ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video tutorial seputar otomotif. Oke, lanjut kita lakukan pembongkaran ya guys ya, satu persatu di bagian baut filter udaranya ya guys ya. Nah, ini bautnya 7 biji, kita lepaskan satu persatu. Kalau sudah kelepas, nanti lanjut kita lakukan pembongkaran di bagian cover bak CVT-nya menggunakan obeng ketok PH2. Kalau menggunakan obeng biasa ya guys ya, biasanya selek ya guys ya, karena biasanya keras ya kalau ndak pernah dibuka atau baru kali ini di servis. Oke guys, setelah kelepas semua ya untuk baut-bautnya yang berada di bagian box filternya, kemudian kita lepaskan untuk box filternya, begitupun juga dengan filter udaranya. Nah, ndak bisa ya kalau ndak kita bongkar di bagian filter udaranya, karena untuk box filter udaranya nyambung sama di bagian cover bak CVT-nya ya guys ya. Oke, ini untuk filter udaranya sama box filter udaranya, penutupnya sudah kita lepaskan. Lanjut kita lepaskan untuk cover bak CVT-nya. Nah, setelah itu kita lepaskan untuk baut bak CVT-nya ya guys ya, menggunakan kunci T8 ya guys ya. Nah, setelah itu kita lakukan pembongkaran di bagian puli depan sama puli belakang. Untuk puli depannya kita bongkar menggunakan kunci shock 17 sama impact. Kalau ndak punya impact bisa menggunakan tracker ya guys ya. Oke, kemudian kita lepaskan untuk keringnya, kipas lulernya, rumah luler, bos leadernya kita lepaskan. Nah, setelah itu lanjut kita lakukan pembongkaran di bagian puli belakangnya menggunakan kunci shock 24 ya guys ya. Kemudian kita cek ke di bagian rumah lulernya. Nah, ini sudah kelumas sama oli semua ya guys ya, olinya sudah muncrat ke sana kemari, makanya motornya bisa kurang bertenaga. Kemudian di bagian kampas gardanya kalau sudah kena sama oli biasanya gerdek ya guys ya. Di tarikan awal itu kayak gerdek gitu di mana ya guys ya. Oke, setelah kelepas semua untuk komponen-komponen CVT-nya, nah, lanjut kita lakukan pengecekan. Caranya kita lihat dulu ya jalur olinya. Nah, ini olinya full di bawah seal keruk asnya ya guys ya. Nah, kelihatan sekali. Nah, ini netes dari atas menuju ke bawah. Kemudian diputar, kena sama kipas, jadinya muncrat ke sana kemari. Nah, untuk seal puli belakangnya masih aman ya guys ya, tidak terjadi kebocoran. Yang terjadi kebocoran ini di bagian seal keruk asnya. Oke, sebelum kita lakukan pergantian di bagian seal keruk asnya, jangan lupa kita bersihkan dulu ya sisa-sisa oli yang berada di bagian CVT-nya guys. Tujuannya supaya nanti tidak terjadi slip lagi ya di bagian pibelnya. Karena untuk matic ya guys ya, tipe
koplingnya itu menggunakan tipe kering ya guys ya, berbeda dengan motor gigi atau motor laki ya guys ya, menggunakan kopling tipe basah. Jadi kalau kopling tipe kering dikasih oli malah selip ya guys ya, berbeda dengan kopling tipe basah, kalau ndak ada oli malah selip, sebaliknya ya guys ya. Oke, jadi lanjut kita lakukan proses servis atau kita bersihkan dulu di bagian CVT nya. Rumah luler, kipas luler kita servis semua. Oke, setelah dikira bersih ya, untuk komponen-komponen CVT nya lanjut kita lakukan pergantian di bagian seal krek asnya yang mengalami bocor. Untuk seal krek asnya yang bagian sebelah kiri ya, dengan kode part B651 ya guys ya, untuk Yamaha NMAX New 155. Beda-beda ya untuk sealnya. Kalau untuk seal NMAX 155 yang lama ya guys ya, beda untuk nomor sealnya, jadi harus diperhatikan ya guys ya. Kalau NMAX New ini untuk kode partnya yaitu B651 ya guys ya. Kemudian kita congkel saja ya keluar untuk sealnya. Setelah itu lanjut kita lakukan proses pemasangan untuk seal krek asnya yang baru. Oke, setelah kita pasang untuk seal krek asnya yang baru, harus diperhatikan ya guys ya, jangan sampai miring dan harus sejajar dengan penutup one way starternya ya guys ya. Jangan terlalu masuk untuk sealnya dan jangan terlalu keluar ya guys ya. Harus presisi, harus rata ya guys ya, dan jangan terjadi miring sama sekali. Sedikit sekali miring bisa fatal ya guys ya, harus berhati-hati sekali. Oke, setelah kepasang untuk sealnya lanjut kita lakukan proses pemasangan di bagian puli belakangnya ya guys ya. Nah, setelah itu sebelum kita lakukan pemasangan rumah luler, di situ ada ring tebalnya menengah ya guys ya. Kita pasang dulu, baru kita lakukan pemasangan di bagian slider 3 biji ya guys ya. Kalau slidernya goyang atau tidak sepan ya diganti aja ya guys ya, tapi kalau masih bagus ya kita pasang lagi. Kemudian untuk rumah luler, bos lulernya kita pasangkan. Nah, setelah itu untuk pibelnya yang sudah kena oli tadi, caranya kalau ndak mau ganti ya guys ya, kalian cuci, bisa kalian cuci atau bisa kalian rendam dulu ya menggunakan air sabun, kemudian keringkan. Nah, setelah itu kalau sudah bersih lanjut kita lakukan proses pemasangan. Oke, di situ ada ring tipis ya sebelum kepasang untuk kipas lulernya. Nah, di tengah-tengahnya itu ada ring tipis, kemudian kita paskan atau kita masukin dulu untuk pibelnya biar nanti kipas lulernya bisa masuk secara sempurna ya guys ya, biar tidak terjadi selek di bagian krek asnya. Kemudian kita pasangkan untuk ringnya yang tebalnya tebal sekali ya guys ya, paling tebal antara ring semua. Kemudian kita pasangkan untuk murnya. Setelah itu kita pasang untuk mangkok gandanya, kemudian murnya ya guys ya. Lanjut kita kencengin untuk puli depannya menggunakan kunci sok 17 sama impact. Kemudian untuk puli belakangnya kita kencangkan menggunakan kunci sok 24. Nah, kemudian kita kencangkan, harus betul-betul kencang ya guys ya, jangan sampai kendor. Kalau kendor bisa fatal ya guys ya. Kemudian kita tes dulu sebelum melakukan proses pemasangan di bagian bak CVT nya. Nah, kalau sudah aman, nah ini langsung responsif ya guys ya, naik turunnya panbel ini sudah bagus. Setelah itu lanjut kita lakukan pemasangan untuk bak CVT nya, kemudian baut-bautnya kita pasangkan ya guys ya, satu persatu, jangan sampai kelupaan ya guys ya. Nanti kalau kelupaan satu aja bahaya ya guys ya. Iya, kalau ndak cerewet orangnya guys. Kalau cerewet, waduh, satu kampung ribut ya guys ya. Jadi harus kita teliti, bersih, dan rajin ya guys ya. Jangan cuman servis saja tapi malah baut-bautnya kurang semua ya guys ya, bisa fatal. Ya kalau nanti ketemu orang yang ngerti ya guys ya. Tapi kalau kalian ketemu sama orang yang perempuan, terutama ya guys ya, ibu-ibu, tahu rasa sendiri ya guys ya.
Kalau sudah ketemu atau sudah selisih sama ibu-ibu bisa patah ya guys ya. Jadi harus teliti, rapi, dan terutama bersih ya guys ya. Oke, setelah itu kita pasang atau kita kencangkan untuk baut bak CVT-nya ini menggunakan kunci T8. Kemudian di situ ada spon ya, sejenis spon. Kemudian lanjut kita lakukan pemasangan di bagian cover bak CVT-nya. Kemudian kita pasangkan untuk baut-baut cover bak CVT-nya. Kemudian kita kencangkan menggunakan obeng plus ya guys ya, atau obeng jamur. Oke, setelah itu kita pasangkan untuk filter udara sama box filter udaranya. Setelah itu kita tes untuk motornya ya guys ya. Semoga aman. Oke, ini udah selesai ya proses servis di bagian CVT Yamaha NMAX 155 New yang mengalami trouble atau problem tidak bisa lari dan tidak kuat nanjak, kemudian gerdek ya. Penyebabnya sepele ya guys ya, bisa fatal. Padahal di bagian seal kruk asnya saja yang mengalami kebocoran. Oke, kita tes drive dulu motornya, semoga aman ya guys ya. Mungkin saya akhiri dulu ya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan salam otomotif.